Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Pamungkas, analisis data GTK pada Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga mewakili tim teknis Dapodik Kota Palembang. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan beberapa informasi terbaru terkait perubahan data di sistem Dapodik. Jadi yang perlu kita pahami, Dapodik itu merupakan suatu rumah besar pendataan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pemanfaatan sumber data ini nantinya bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Informasi yang pertama yang saya sampaikan adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Merdeka Belajar, khususnya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dan juga akun belajar bagi guru, kepala sekolah, juga siswa. Yang kedua, diharapkan Bapak Ibu guru, kepala sekolah agar dapat menuntaskan kegiatan belajar di platform Merdeka Mengajar tersebut. Ketiga, bagi kepala sekolah dapat mengunduh raport pendidikan dan rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD sebagai bahan penyusunan RKAS di tahun 2023 dan di tahun selanjutnya, serta bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan di RKAS tersebut. Yang keempat itu mungkin perlu saya jelaskan sedikit, apa itu perencanaan berbasis data. Jadi perencanaan berbasis data itu adalah bentuk pemanfaatan data rapor pendidikan sebagai intervensi antar satuan pendidikan, dinas pendidikan, serta pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan. Jadi perencanaan berbasis data itu bertujuan untuk mencapai suatu peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan yang terus berkesinambungan di suatu daerah. Jadi itu perencanaan berbasis data berdasarkan dari rapor pendidikan sekolah. Yang kelima itu perencanaan berbasis data memberikan perbaikan pembelajaran terhadap anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan di sekolah yang lebih efektif, akuntabel, dan konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, juga dinas pendidikan setempat berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform rapor pendidikan. Jadi kita bicara berdasarkan data, bukan katanya. Yang keenam, keterkaitan raport pendidikan dengan perencanaan berbasis data, di mana satuan pendidikan dapat melakukan PBD, perencanaan berbasis data, dengan data dari raport pendidikan yang mencerminkan hasil capaian satuan pendidikan atau sekolah dari Bapak Ibu. Dengan demikian, perencanaan berbasis data bisa menjadikan suatu kegiatan pembenahan yang lebih tepat sasaran dalam penggunaan anggaran, efisiensi, dan juga mungkin sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, hasil penyusunan perencanaan berbasis data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau panduan, mungkin juga referensi pihak sekolah dalam menentukan kegiatan yang akan dianggarkan di tahun berjalan atau di tahun berikutnya. Jadi mari kita lakukan perencanaan berbasis data untuk sama-sama membenahi sekolah kita. Yang kedelapan, kepala sekolah diminta untuk memberikan akses kepada para guru agar mengikuti program calon guru penggerak untuk bisa berperan aktif sebagai fasilitator pendidikan, pendorong bagi komunitas belajar, juga aktif dalam komite pembelajaran sekolah yang membangun pembelajaran dengan paradigma baru yang berpusat kepada siswa. Jadi diminta kerjasama dari Bapak Ibu kepala sekolah agar bisa memberikan akses pada para ibu guru untuk mengikuti program calon guru penggerak. Yang kesembilan itu pada tanggal 21 November hingga 10 Januari 2023 sedang berlangsung pendaftaran calon guru penggerak angkatan 9 dan 10.
Jadi saya mengharapkan kepada kepala sekolah agar bisa mendorong guru-guru untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ke-10, Kemdikbudristek akan membuka kembali pendaftaran bagi sekolah yang akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Pendaftarannya tetap melalui portal layanan GTK Kemdikbud, lalu Bapak Ibu Kepala Sekolah memilih implementasi kurikulum merdeka dengan tentunya menggunakan akun SIM PKB sekolah. Jadi pendaftaran kegiatan ini akan dibuka mulai bulan Februari tahun 2023. Selanjutnya yang ke-11, yang perlu diingatkan, saya ingatkan kembali, batas sinkron Dapodik untuk pendataan semester ganjil tahun 2022-2023 jatuh pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 23.59 menit. Jadi harap periksa kembali data kelengkapan, kebenaran data, serta keterbaruan atau sinkron data. Baik itu data sekolah, SAPRAS, peserta didik, rombongan belajar, jadwal mengajar, bahkan data PTK. Khusus untuk jenjang kesetaraan, mohon untuk memperhatikan kembali kelengkapan data, kebutuhan ujian pendidikan, kesetaraan mulai dari siswa, rombongan belajar, mata pelajaran, dan sebagainya. Jadi mohon untuk diverifikasi ulang, mengingat batas sinkron terakhir itu tanggal 31 kalau nggak salah. Selanjutnya yang ke-12, perlu saya mengingatkan kembali, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi nomor 262 M 2022 tentang beban mengajar tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekvivalensi dengan 2 jam tatap muka per 1 rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 rombongan belajar. Nanti untuk lebih jelas silakan baca Permendikbud tersebut. Selanjutnya yang ke-13, jumlah jam maksimal di masing-masing mata pelajaran yang berada di tabel pembelajaran sudah termasuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 14, mata pelajaran P5 yang terdapat di tabel hanya digunakan untuk mengakomodir tugas tambahan koordinator di P5 tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka jalur mandiri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang, kami harapkan agar meningkatkan pemahaman tentang merdeka belajar. Jadi mungkin ini sedikit informasi yang bisa berguna bagi Bapak Ibu guna menyambut Dapodik versi terbaru. Ini informasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya. Bagi yang tidak merayakannya, selamat memanfaatkan diskon-diskon akhir tahun yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.